Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatih Kadi dengan NIM 24043147. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pengantar akuntansi dengan pokok pembahasan yaitu materi akun. Apa itu akun? Jadi, akun ini adalah media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Apa sih tujuan dari pengelompokan akun? Jadi tujuan dari pengelompokan akun ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk dapat membedakan setiap akun. Maksudnya di sini agar perusahaan itu dapat melihat serta mengelompokkan jenis-jenis akun itu dengan lebih detail dan sesuai dengan sifatnya masing-masing. Yang kedua yaitu menjadi sumber informasi. Maksudnya di sini perusahaan itu dapat memperoleh sumber informasi, berbagai macam sumber informasi yang penting dalam pencatatan akun tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai pertumbuhan aset. Maksudnya dengan mengelompokkan akun ini, perusahaan itu dapat mengetahui perkembangan asetnya dengan melihat laporan yang ada pada akun nominal dan akun real. Nah, dengan laporan yang tercatat dan dikelompokkan dengan baik dalam akun nominal dan akun real ini, maka perusahaan itu dapat mengetahui serta memprediksi perkembangan aset. Lalu perusahaan juga bisa menjadikan laporan dari akun real dan akun nominal ini menjadi salah satu pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana bentuk dari akun? Dalam akuntansi, akun ini dibuat dalam bentuk tabel dan mempunyai dua sisi. Yang pertama yaitu sisi sebelah kanan ada sisi kredit dan sisi sebelah kirinya itu ada sisi debit. Bisa kita lihat seperti contoh tabel di PPWT ini, yang dimana dalam tabelnya ini ada nomor akun, ada keterangan atau nama akunnya, ada sisi debit di sebelah kiri dan sisi kreditnya di sebelah kanan. Selanjutnya mengenai klasifikasi akun. Nah, jadi di klasifikasi akun ini ada yang pertama namanya akun real. Akun real ini memuat harta, utang, dan modal. Nah, di harta itu atau aset seperti yang kita ketahui ada kas, ada piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, terus ada obligasi, deposito, terus ada peralatan kantor, goodwill, hak paten, dan lain-lain. Nah, di harta seperti kita tahu ada harta tetap dan harta lancar kan. Terus yang kedua ada utang atau kewajiban. Yang termasuk ke dalam utang dan kewajiban ini seperti utang wesel, utang bank, utang bunga, utang beban, utang gaji, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada namanya modal atau ekuitas seperti modal saham, laba ditahan, dividen, modal disetor. Lalu selanjutnya ada akun nominal. Di yang termasuk ke akun nominal ini ada pendapatan dan beban. Nah, di pendapatan bisa kita lihat ada pendapatan jasa, terus ada pendapatan servis, ada pendapatan bunga, pendapatan iklan, dan lain-lain. Nah, untuk di beban itu ada beban gaji, beban listrik dan air, terus beban sewa, beban iklan, beban bunga, dan lain-lain. Selanjutnya ada aturan debit dan kredit. Nah, untuk aturan debit dan kredit ini mempunyai beberapa jenis akun. Terdapat 6 yang harus kita hafal agar kita bisa memasukkannya nanti ke pencatatan akunnya. Nah, jenis-jenis akunnya itu berupa harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive juga. Nah, di sini ini harus kita hafal tabel berikut ini karena ini merupakan pegangan bagi kita agar kita bisa melakukan pencatatan akun. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa setiap jenis akun ini mempunyai debit dan kredit. Jika dia bertambah atau berkurang maka letaknya di debit atau di kredit. Nah, misalnya nih, dibeli suatu perlengkapan secara kredit seharga sebesar 500.000. Nah, karena dibeli perlengkapan berarti kan perlengkapannya bertambah kan. Perlengkapan itu kan masuk ke harta. Nah, jadi kalau perlengkapan bertambah maka di sini di debit. Karena dibeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah, masuknya ke debit. Dan secara kredit, karena dibeli secara kredit berarti utang kan, utangnya bertambah. Kalau utang bertambah masuknya di kredit. Seperti itu cara kita mengidentifikasinya dalam bentuk contoh soal. Nah, begitupun untuk saldo normal. Karena tadi perlengkapannya bertambah di debit, maka saldo normalnya sudah ada seperti yang di tabel, di debit juga kan, seperti yang di tabel. Terus untuk utangnya juga bertambah tadi,
dikredit, maka saldo normalnya juga dikredit. Begitupun kalau misalkan ada transaksi mengenai modal, pendapatan, beban ataupun price, yang dimana kalau misalkan bebannya itu bertambah, maka ada di debit dan saldo normalnya juga di debit. Terus untuk price, misalnya price-nya berkurang, maka di kolom kalau dia berkurang kan di kredit dan saldo normalnya itu di debit untuk si price. Pencatatan akun. Untuk pencatatan akun yang pertama itu kita harus mencatat transaksinya. Seperti yang sudah saya berikan, ada contoh soal yang dimana pada 1 Januari 2024 disetor uang ke dalam perusahaan sebesar 10 juta rupiah dalam mobil seharga 200 juta rupiah. Terus pada 2 Januari 2024 dibelilah sebuah perlengkapan secara kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, kita analisa dulu. Kalau pada 1 Januari itu yaitu penerimaan yang dimana kasnya itu bertambah kan. Karena di kolom aturan debit kredit tadi kalau kas bertambah maka dia di debit. Makanya di sini di debit dibuat. Terus kendaraan masuk ke harta kan. Kendaraan yang bertambah, kalau kendaraan bertambah berarti di debit juga kan. Makanya kendaraan bertambah 200 juta itu di debit. Nah, untuk modal, kalau modal bertambah seperti aturan debit kredit yang kita lihat, kalau modal itu bertambah maka letaknya di kredit. Makanya di sini modalnya bertambah 210 juta rupiah di kredit. Nah, untuk analisa pada 2 Januari 2024 ini, pengeluaran kredit yang dimana utangnya bertambah. Kalau utang bertambah itu di kolom kredit yaitu 1 juta rupiah dan perlengkapan bertambah itu di kolom debit sebanyak 1 juta rupiah. Nah, setelah kita melakukan transaksi, kita masukkan ke jurnal umum. Berikut contoh jadi dari format jurnal umum. Nah, formatnya seperti ini, ada nama perusahaan, jurnal umum, periode akuntansinya. Lalu, seperti contoh soal yang saya berikan di transaksi tadi, begini cara memasukkan ke jurnal umum berdasarkan contoh soal tadi, yang dimana tanggal 1 di keterangan ada kas, kendaraan, dan modal, di tanggal 2 itu ada perlengkapan dan utang usaha. Kas dan kendaraan ini masuknya di kolom debit, ya 10 juta rupiah dan 200 juta rupiah, sedangkan modal di kolom kredit 210 juta rupiah. Terus perlengkapannya di kolom debit 1 juta rupiah dan utang usahanya itu di kolom kredit 1 juta rupiah. Selanjutnya kita akan posting ke buku besar. Buku besar itu berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun. Nah, seperti ini adalah format dari buku besar. Dalam kolomnya ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit kredit, terus ada saldo. Di saldo ini juga ada debit dan kredit. Ini merupakan saldo normal tadi ya. Terus berdasarkan contoh yang sudah saya berikan tadi, begini cara memposting ke dalam buku besar. Yang dimana di buku besar ini kita postingnya satu-satu, misalnya bagian kas gitu tabelnya, bagian perlengkapan, kalau bagian kendaraan, utang usaha, modal, pendapatan dan lain itu satu-satu tabelnya. Ini merupakan contoh dari buku besar yang sudah saya berikan contoh soalnya seperti tadi, yang dimana di kas itu ada penyetoran tunai, di debit 10 juta dan di saldo normalnya juga di debit 10 juta. Terus di perlengkapan ada pembayaran perlengkapan secara kredit tadi itu di debit juga 1 juta dan saldonya juga di debit 1 juta. Begitupun ada kendaraan itu masuk ke debit ya tadi 200 juta, saldo normalnya juga di debit 200 juta. Utang usaha juga ada 1 juta di kolom kredit, saldo normalnya juga di kolom kredit. Terus ada modal ini kolomnya di kredit, yaitu 210 juta rupiah dan saldo normalnya juga di kredit 210 juta rupiah. Habis kita memposting ke buku besar, kita akan melakukan neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dari buku besar tadi. Nah, dengan tujuannya apakah semua transaksi yang kita buat itu dipindahkan dengan benar. Nah, begini contoh dari format neraca saldo, yang dimana bagian atas itu ada nama perusahaan, lalu neraca saldo dan periodenya. Dan di dalam kolom tabelnya itu ada nomor akun, ada keterangan atau nama akunnya, terus ada kolom debit dan kredit. Nah, begini adalah cara membuat neraca saldo berdasarkan contoh soal yang saya berikan tadi,
yang dimana nomor akunnya sudah sesuai, terus ada keterangan, ada keterangan kas, perlengkapan, kendaraan, utang usaha, modal itu dari yang di buku besar tadi. Terus saya masukkan ke debit, yang mana masuk ke debit yaitu ada kas, perlengkapan, ada kendaraan, terus di kolom kreditnya ada utang usaha dan modal. Setelah kita masukkan ke kolom tabel, kita jumlahkan debit itu berapa dan kreditnya itu berapa. Di sini saya sudah menjumlahkan bahwa totalnya sama-sama 211 juta rupiah dan ini balance. Sekian video presentasi mengenai akun dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.